Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menggunakan pengeras suara atau speaker? Speaker dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Untuk menghasilkan bunyi, speaker menerapkan konsep gaya magnetik. Tahukah teman-teman apa itu gaya magnetik? Apa saja yang bisa menghasilkan gaya magnetik? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang gaya magnetik. Simak terus videonya ya. Teman-teman, gaya magnetik yang dikenal juga dengan gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan Belanda. Lorentz mendefinisikan gaya magnetik sebagai gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan berikut. Ibu jari menyatakan arah arus listrik, yaitu I. Jari telunjuk menyatakan arah induksi magnetik, yaitu B. Dan jari tengah menyatakan arah gaya Lorentz, yaitu F. Selain menggunakan 3 jari, arah gaya Lorentz juga dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan lainnya. Ibu jari menyatakan arah arus listrik, yaitu I. 4 jari lainnya menyatakan arah induksi magnetik, yaitu B. Telapak tangan menyatakan arah gaya Lorentz, yaitu F. Teman-teman bisa memilih salah satunya ya. Nah, gaya Lorentz dapat ditimbulkan oleh kawat berarus yang berada dalam medan magnetik, muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik, dan kawat sejajar berarus listrik. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita bahas gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnetik. Jika kawat penghantar berarus berada dalam medan magnetik, arah arus dan arah medan magnetik membentuk sudut θ. Maka akan dihasilkan gaya Lorentz yang dirumuskan dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin θ. Dengan F gaya Lorentz satuannya Newton, B induksi magnetik satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang kawat penghantar satuannya meter, dan θ sudut antara B dengan I. Ingat ya teman-teman, jika B sejajar dengan I, gaya Lorentz bernilai 0. Selanjutnya, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Jika muatan listrik sebesar Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen B dengan arah V dan arah B membentuk sudut θ, maka akan dihasilkan gaya Lorentz yang dirumuskan dengan persamaan F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin θ. Dengan F gaya Lorentz satuannya Newton, B induksi magnetik satuannya Tesla, Q muatan listrik yang bergerak satuannya Coulomb, V kecepatan gerak muatan listrik satuannya meter per sekon, dan θ sudut antara B dengan V. Arah gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik ini bergantung pada jenis muatan partikelnya. Jika muatan Q adalah muatan positif, maka arah V akan sejajar dengan I. Sedangkan jika muatan Q adalah muatan negatif, maka arah V berlawanan dengan I. Jika arah medan magnet B tegak lurus dengan arah kecepatan V nilai θ 90 derajat, menyebabkan lintasan muatan berbentuk lingkaran, sehingga muatan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. F sama dengan Fs, B dikali Q dikali V dikali sin 90 derajat sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga besar jari-jari lintasan muatan dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan M dikali V dibagi dengan B dikali Q. Dengan F gaya Lorentz dan Fs gaya sentripetal, keduanya dalam satuan Newton. B induksi magnetik satuannya Tesla,
Q, muatan partikel, satuannya kulom. V, kecepatan gerak muatan, satuannya meter per sekon. M, massa partikel muatan, satuannya kilogram. Dan R, jari-jari lintasan muatan, satuannya meter. Terakhir, gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Jika ada dua buah kawat yang memiliki panjang L, kemudian dialiri arus listrik sebesar I, dan kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik B, maka akan terjadi gaya Lorentz. Jika arah arus searah, terjadi gaya tarik-menarik yang sama besar, sehingga bentuk kawat akan cekung. Jika arah arus berlawanan, terjadi gaya tolak-menolak yang sama besar, sehingga bentuk kawat akan cembung. Besar gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik dapat ditentukan dengan persamaan F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2pi dikali A. Dengan F1 dan F2, gaya Lorentz pada masing-masing kawat, satuannya Newton, I1 dan I2, kuat arus listrik pada masing-masing kawat, satuannya ampere, mu0, permeabilitas dalam ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter, L, panjang masing-masing kawat, satuannya meter, dan A, jarak antara kedua kawat, satuannya meter. Sampai di sini, teman-teman paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar sepotong kawat berarus listrik searah sumbu Z positif berada dalam medan magnetik homogen searah sumbu Y positif. Kita diminta menentukan arah gaya Lorentz. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus searah sumbu Z positif, yaitu ke atas. 4 jari lain menunjukkan arah medan magnetik searah sumbu Y positif, yaitu ke kanan. Maka arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah telapak tangan searah sumbu X negatif, yaitu masuk bidang. Soal kedua, diberikan gambar kawat PQ yang panjangnya L sama dengan 1,5 meter, dialiri arus sebesar I sama dengan 3 ampere, menembus medan magnetik B sama dengan 200 mT. Kita diminta menentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PQ. Untuk menentukan besar gaya Lorentz, kita bisa menggunakan persamaan gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnetik, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Kita masukkan nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 1 dikali 3 dikali 1,5 dikali 1 sama dengan 0,9 Newton. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus I, yaitu ke kanan. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnetik B, yaitu masuk bidang. Maka jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz F, yaitu ke atas. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya, diberikan gambar partikel bermuatan negatif yang bergerak melintasi medan magnet homogen. Karena muatan Q negatif dan arah kecepatan geraknya ke kanan, maka arah arus I berlawanan dengan kecepatan V, sehingga arah arus I ke kiri. Medan magnet homogen B diberi tanda silang, berarti arahnya masuk bidang. Kita diminta menentukan arah gaya magnetik partikel tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah I, yaitu ke kiri. 4 jari lain menunjukkan arah B, yaitu masuk bidang. Maka arah telapak tangan menunjukkan arah F, yaitu ke bawah. Maka jawabannya D. Soal keempat.
Diketahui sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V sama dengan 4,5 meter per sekon berada di dalam medan magnet dengan arah lintasan elektron dan arah medan magnet membentuk sudut theta 30 derajat. Jika besar muatan elektron, Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb dan mengalami gaya Lorentz F sebesar 5 Newton, kita diminta menentukan besar medan magnet B yang dihasilkan. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Sehingga B sama dengan F dibagi dengan Q dikali V dikali sin theta. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai medan magnet yang dihasilkan sebesar 1,39 kali 10 pangkat 19 Tesla. Jawabannya B. Soal berikutnya. Diketahui suatu muatan bermasa M sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 28 kg bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik B sama dengan 2 Tesla. Jika muatan Q sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 9 Coulomb dan jari-jari lintasannya R sama dengan 3 cm, kita diminta menentukan besar V kecepatan muatan tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan jari-jari lintasan muatan. R sama dengan M dikali V dibagi dengan B dikali Q. Sehingga V sama dengan R dikali B dikali Q dibagi dengan M. Sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 2 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 9 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat negatif 28. V sama dengan 2 kali 10 pangkat 17 meter per sekon. Jawabannya A. Soal ke-6. Diberikan gambar dua buah kawat 1 dan 2, masing-masing panjangnya L sama dengan 50 cm, dialiri arus listrik masing-masing I1 sama dengan 4 ampere dan I2 sama dengan 5 ampere. Jika kedua kawat terpisah sejauh 10 cm dan nilai permeabilitas ruang hampa μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita diminta menentukan besar dan jenis gaya yang dialami oleh kedua kawat. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik, yaitu F sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2pi dikali A. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai F sama dengan 200 kali 10 pangkat negatif 7 Newton sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Karena arah arus pada kedua kawat sama-sama ke atas, maka jenis gaya yang dialami kedua kawat adalah gaya tarik-menarik. Soal terakhir. Diberikan gambar dua kawat lurus sejajar berjarak A sama dengan 20 cm apabila I1 sama dengan 6 ampere dan kedua kawat mengalami gaya tolak-menolak persatuan panjang F per L sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter dan nilai permeabilitas ruang hampa μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita diminta menentukan besar dan arah arus I2. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan F sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2pi dikali A. Atau F per L sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2pi dikali A. Kita masukkan nilainya dan kita lakukan perhitungan. Kita peroleh nilai I2 sama dengan 8 ampere.
Karena gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak, maka arah arus di kedua kawat berlawanan. Ini berarti arah arus I2 adalah ke bawah atau dari D ke C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang gaya magnetik. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.